Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua yang soleh soleha? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu. Silahkan disimak penjelasan bapak berikut ini ya. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sholat bagaikan tiang dalam sebuah rumah. Ia merupakan hal yang paling penting dalam bangunan rumah. Karena tanpa adanya tiang maka rumah akan rubuh. Begitu pula sholat. Sholat merupakan tiang daripada agama kita. Nah, makanya bagi umat muslim yang meninggalkan sholat maka sama saja ia menghancurkan agama Islam karena dia tidak mendirikan tiang daripada agama. Selanjutnya, syarat wajib sholat. Nah, jadi anak-anak bapak semuanya ada 4 syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi orang yang diwajibkan sholat ia harus beragama Islam, harus mengucap syahadat. Yang kedua yaitu sudah balik dan berakal sehat. Nah, jadi orang yang diwajibkan sholat dia harus telah balik. Dia juga harus sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan orang tersebut harus berakal sehat. Jadi orang gila tidak wajib sholat. Jadi orang yang berakal sehat maka dia wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu bersih dari hadas besar dan kecil. Nah, jadi ketika seseorang telah bersih dari hadas besar dan kecil maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang keempat yaitu dakwah Islam telah sampai kepadanya. Maksudnya ialah telah sampai bahwasanya kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan sholat. Dia telah mendengar bahwasanya seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, seperti hadis Nabi Muhammad SAW, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat pada waktu usia mereka 7 tahun dan pukullah apabila ia tidak melaksanakan sholat pada waktu usia mereka 10 tahun. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika seorang anak telah berumur 7 tahun maka perintahkanlah anak-anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Dan apabila dia telah berumur 10 tahun dia belum melaksanakan sholat maka dia diperintahkan untuk dipukul agar mengajarkan kepada anak-anak tersebut bahwasanya sholat merupakan kewajiban dalam Islam. Selanjutnya, syarat sah sholat. Nah, jadi anak-anak ada pula syarat sah sholat. Tadi syarat wajib sholat dan ini syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Nah, jadi ketika kita ingin sholat maka kita harus suci dari hadas kecil dan besar. Kita harus wudhu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari kotoran najis. Jadi ketika kita ingin sholat maka badan kita dipastikan bersih, pakaian kita dipastikan bersih, tidak ada kotoran-kotoran hewan ataupun kotoran yang lain. Dan yang terakhir tempat dari bersih pula tempat daripada kotoran-kotoran hewan ataupun yang lain yang itu biasanya disebut dengan najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat harus menutup aurat. Nah, jadi auratnya seorang perempuan yaitu bagian wajah dan telapak tangan. Dan adapun auratnya seorang laki-laki mulai dari bawah lutut hingga di atas pusar. Yang selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat. Nah, jadi orang yang sah melaksanakan sholatnya dia harus masuk pada waktu sholatnya. Misalkan kita ingin sholat zuhur maka kita harus menunggu waktu sholat zuhur terlebih dahulu baru melaksanakan sholat zuhur. Tidak boleh kita mendahului sebelum azan kita sholat zuhur duluan, maka itu tidak sah sholatnya. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Nah, jadi ketika kita sholat harus menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu mengetahui tata cara sholat. Nah, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat maka kita harus belajar bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Yang terakhir, syarat sah sholat yang terakhir ialah meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Nah, jadi ketika kita sholat kita harus mengetahui apa saja sih yang membatalkan sholat. Seperti kita makan dan minum pada saat sholat maka itu akan membatalkan sholat. Seperti kita kentut itu juga akan membatalkan sholat. Maka apabila seseorang terkentut ataupun dia makan maka dia batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Jadi itu syarat sholat. Selanjutnya rukun sholat. Nah, jadi rukun ini merupakan kewajiban yang dalam sholat. Jadi ketika kita ketinggalan rukun maka tidak sah juga sholat kita. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Nah,
Jadi kita harus berniat dalam melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbir, kita bertakbir. Setelah niat maka kita akan bertakbir Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi ketika orang yang mampu berdiri maka dia dipersilahkan untuk berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu maka dia dipersilahkan untuk duduk, ataupun jika tidak mampu dipersilahkan untuk berbaring. Selanjutnya itu membaca Al-Fatihah. Nah, jadi rukun yang selanjutnya yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku dengan tumakninah. Nah, tumakninah ialah berdiam sejenak tanpa ada gerakan sama sekali ketika membaca doa. Misalkan membaca doa ruku, minimal 1 kali bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka dia harus berdiam sejenak, tidak boleh ada gerakan sama sekali. Itu dinamakan dengan tumakninah. Yang keenam yaitu i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang kesepuluh membaca doa tasyahud akhir. Yang kesebelas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 salam yang pertama yaitu salam yang ke kanan, itu merupakan rukun sholat. Dan yang ke-13 yang terakhir yaitu tertib. Jadi kita harus tertib dalam melaksanakan rukun sholat, tidak boleh terbolak-balik. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, mungkin sampai sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.